karat, apalagi sampai keropos, itu biasanya hal yang sering kita dengar ya kalau lagi ngomongin mobil tua. Nah, kenapa sih hal ini penting? Terus spot-spot mana aja yang biasanya terjadi di Ola nih, yang terjadi di mobil gua, dan kemungkinan juga terjadi di mobil sejenis, dan analisa sotoy gua kenapa kira-kira bisa ada yang karatan atau bahkan sampai keropos di daerah-daerah situ. Halo guys, welcome to Vlog, dan ini another episode dari Ola Vlog. Oke, jadi gue akan membagi ke kurang lebih dua part ya, eksterior dan interior. Eksterior yang bisa dilihat nih dari luaran begini, sama interior. Nah, untuk bagian interior nanti kayaknya nggak semua bisa langsung nggak semua mobil bisa dilihat kayak gini sih, tapi ini akan jadi nice info juga tetap menurut gua, karena posisinya si Ola ini langsung deck semua, jadi gue bisa kasih tunjuk bagian mana aja besi-besinya yang kira-kira keropos sampai hancur bahkan sampai bolong. Oke, kita mulai dari eksterior dulu. Oke, yang paling kelihatan dan mulai dari atas adalah ini nih, list talang ya, tempat jalur air nih. Ini contohnya kayak punya gue nih. Ini punya gue ini udah, nah ini nih. Semoga jelas ya. Jadi ini tuh udah keropos gini, udah mulai hancur lagi nih. Terus di sini juga ini udah mulai apa namanya, gembung-gembung gitu. Sampai di sininya juga, ini yang di bagian belakang. Sampai di sini. Nah, termasuk juga ini nih. Ini apa ya namanya, gue nggak tahu. Tapi ya ini tuh yang punya gue bagian kiri ini nggak bisa rapet nih. Karena kalau diintip dikit tuh di dalam itu kayaknya dia kayak keropos gitu sih. Jadinya kayak dia nggak bisa ngeplek gitu lagi, itu udah nggak bisa. Ini sebelah kiri ya. Terus kita ke sebelah kanan dulu. Nah, sama nih, sebelah kanan juga ini udah mulai gembung-gembung. Nah, di sini ini juga udah mulai, ini lebih parah nih dari yang sebelah kiri. Ini udah sampai hilang nih, catnya hilang, terus besinya kelihatan, terus sampai hancur gini nih. Ini juga udah kebuka gini, besinya kelihatan tuh, dempulnya pecah. Terus ini apa namanya, besinya kelihatan nih, pasti air masuk ke dalam sini dan pasti kayak domino sih, jadi makin parah nih ujung-ujungnya nantinya. Sama di sini juga nih, tuh ya, kelihatan nggak ya, kayak gitu. Sama di sini juga. Nah, cuman kalau ini yang bagian kanan sih masih rapet sih. Nah, bagian luar lagi yang bisa kelihatan itu di pintu. Nah, pintu di bagian bawah. Kalau punya gue sih kejadiannya di depan nih, pintu depan. Nih. Ini yang kayak gini-gini. Ini kan gembung. Nah, gembung kayak gini, ini tuh pasti besinya itu udah kemakan ya, udah kemakan keropos. Jadi ada rongga di sini, ada udara di sini. Lembab, karatan, lembab, terus ya karatan, keropos, makanya catnya ngangkat atau dempulnya ngangkat. Kayak gitu. Ini kalau yang agak parah kayak gini nih. Nah, ini udah sampai bolong sih sebenarnya pintu gue nih. Nih, situ. Itu di sebelah sana juga gembung-gembung, cuman mungkin kayak nggak terlalu kelihatan, kotor soalnya. Nah, kayak gitu. Nah, terus analisa sotoy gue nih. Ini kenapa bisa begini? Kalau menurut gue ini murni umur sih. Murni umur mengingat umur mobilnya, umur besinya ya. Ini udah sekarang 2023, berarti ini mobil tahun 83, berarti udah ya 40-an tahun ya ini mobil. Jadi menurut gue ini murni umur, sama yang kayak pintu. Nah, cuman untuk untuk list ini nih, yang talang ini, jalur air,
kalau ngerestorasi atau ngebenerin ya, menurut gua yang harus diperhatikan adalah ini. Gimana ya biar kelihatannya. Nah, ini. Kurang lebih gini. Ini aslinya itu kalau masih original tuh nggak setebel ini. Jadi ini tuh lebih ke tebel dempul ini sebenarnya. Jadi harusnya tuh besinya nggak ujungnya sini nih nggak setebel ini, jadi celongnya ini harusnya lebih dalam. Jadi kalau ngebenerin ini pas ngedempul jangan terlalu tebel dempulnya. Efeknya apa? Efeknya selain ya kalau pecah jadi gini nih. Terus juga kalau terlalu tebel kayak gini, nih ya, harusnya kan di situ ada list chrome-nya. Ini gue udah ada list chrome-nya sebenarnya, cuman ini belum bisa dipasang karena si list chrome-nya ini tuh modelannya dia bukan dilem atau gimana ya, dia harusnya dia cuman kayak nge-snap aja gitu, nge-snap ke sini ini Pak. Nah dia harusnya nge-snap, nge-plug gitu ke sini. Nah yang terjadi kalau pas ngedempul bagian sini terlalu tebel, ini jadi nggak bisa nge-snap si list chrome-nya. Jadi supaya gue bisa masang itu, gue harus ngakalin dulu nih, harus gue gerus dulu atau harus gue kerok lagi setidaknya bagian talang nih ujung ke ujung, supaya si ini celongnya bener lagi ya, mendekati ori lah gitu. Jadi setidaknya bisa di plug gitu nanti si list chrome ini. Nah itu sih yang mesti diperhatiin. Sama kalau buat pintu yang bolong-bolong tadi, nah di bagian bawah sini ya, di bagian bawah sini itu tuh harusnya kalau masih asli itu ada kayak lubang-lubangnya. Nah tujuan lubangnya apa? Kan tujuan lubangnya itu buat ngebuang air dari ini nggak 100% rapet ya, karet pelipit gini ya. Jadi kalau misal kemasukan air dikit-dikit gini, nah dia bisa keluar tuh dari lubang di bawah. Nah yang terjadi kalau ini didempul mati, lubangnya rapet semua, kayak punya gue begini nih, ini nggak ada lubangnya sama sekali nih di sini. Jadinya pas air bisa genang nih di balik door trim sini, airnya di dalam pintunya lembab, airnya karatan keropos bolong. Jadi itu harus diperhatiin sih kalau ngedempul bagian pintu. Nah, kurang lebih begitu. Oke, bagian nextnya yang bisa kelihatan lagi dari luar adalah deck yang dari bagian luar ya. Karena ini ntar pas gue bahas interior, gue juga akan bahas deck tapi dari sisi dalam. Nah, kalau mobilnya nggak diceperin kayak gue gini, posisinya tinggi, ini enak sih. Ngolong aja, lihat deck-decknya yang di bagian sini, mulai dari sini yang di belakang di belakang ban depan. Ini soalnya sering banget nih kecipratan lumpur nih. Terus sampai ke belakang, sampai ke deket ban, di depannya ban belakang sampai situ. Nah, kalau analisa sotoy gue sih kenapa bagian-bagian sini bisa keropos ya. Ya ini juga murni umur, karena apalagi di posisinya kecipratan ini ya, kecipratan kotoran, kecipratan lumpur dari sini. Jadinya, dan apalagi mungkin gak langsung dibersihin dan ini bertahun-tahun gitu, mengingat umur mobilnya lagi-lagi. Jadi wajar sih kalau bagian sini tuh keropos, deck bawah keropos itu hal yang wajar. Tinggal itu harus jadi bagian yang kita pikirin kalau kita mau ngambil mobilnya gitu, bahwa ada resiko bagian-bagian bawah sini nih ada keroposnya gitu. Nah kalau untuk bagian bawah itu, terus kita ke sini. Nah kalau ini bagian yang lo harus copot dulu sih. Lo harus copot dulu si panggangan satenya ini supaya kelihatan. Nah panggangan sate ini yang ada di sini,
itu juga masalah yang lumayan banyak gue sering denger dan gue sering lihat gitu ya, terjadi di DX ya, atau mungkin mobil yang seumuran ini juga gitu kali ya. Mungkin bisa komentar kali ya yang punya mobil lain yang umurannya kayak gini. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah bagian-bagian sini nih, ini kropos. Nah, ini gue buka sih supaya lebih kelihatan. Nah, di dalam sini ini nih biasanya besinya tuh besinya kropos, bahkan punya gua itu kemarin sampai bolong. Nah, ini kan tujuannya buat air dari sini kan jatuh ya ke sini ya. Jatuh ke sini, terus di balik fender sini, di sekitaran sini lah, di balik sini nih, di sisi sini sama di sisi satunya lagi itu ada lubangnya. Jadi dari talang situ ngalir ke samping, terus itu bakalan dibuang ke bawah. Nah, ini memang jalur yang dilewatin air sih. Jadi, dan pastinya jarang dibersihin kan. Kalau kita nyuci mobil, kita nggak kita buka ini terus kita cuci dalam, terus kita keringin kan ya. Jadi mungkin ya kotor di sini, terus ada kotoran dan lumpur di sini, jadi kondisinya lembab. Jadinya lama kelamaan jadi kropos, karatan dan kropos. Punya gue bukan karatan doang sih kemarin, ini sampai bolong, Pak. Nah, kayak gitu sih. Jadinya kemarin di situ banyak banget yang diganti. Terus lubang yang di sini nih agak digedein dikit. Jadi air yang genang di dalam talang situ nggak terlalu banyak dan nggak terlalu lama gitu, cepet kebuangnya ke bawah. Nah, ini gue buka bentar deh kap mesinnya, lebih kelihatan nih harusnya. Nah, ini kemarin tuh mau nggak mau sebelum dilas kan ini harus dibersihin dulu ya dalamnya. Jadi kemarin itu sini dibuka nih. Ini ada kotakannya bekas dibuka, dibersihin terus ditutup lagi, sekalian yang bagian sini diganti nih besinya karena ini hancur juga kemarin. Dari bagian dalam ya hancur ya. Dari sini sih enggak. Cuman dari dalamnya tuh hancur. Cuman sini enggak jadi dipotong. Karena di sini ada nomor angka di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Bagian sini juga mesti jadi perhatian. Nah, taunya bagian situ bocor, ketahuannya itu kalau udah parah banget kalau nggak dibuka. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari dalam. Nah, dari interior maksud gua. Nah, makanya abis ini kita lanjut ke interior. Oh ya, masalah deck tadi gue ada yang kelupaan. Dan ini sebenarnya lebih penting. Untuk sasis ya, kan ini mobil monokok ya sasisnya ya. Jadi ini harus diperhatiin banget nih. Si sasis balok ini buka aja kap mesin, lihat sini. Terus ini ada sasis yang ngotak gini ya, kiri sama kiri kanan ya. Ini bagian kiri, ini panjang ke belakang. Lihat bagian sini ada keropos apa enggak. Punya gua kemarin itu kalau dilihat dari sini itu kelihatannya fine aja, cuman ternyata tetap ada keropos di situ, tapi di bagian agak dalam itu kelihatannya bukan dari sini tapi dari sini. Nah, ini ban depan kanan nih. Kelihatan dari sini. Kemarin itu bagian sini udah sampai hampir nyoplok. Jadi ini tuh udah diganti lagi. Jadi diganti lagi, dilas lagi. Ini hampir nyoplok nih kemarin nih. Nah, ini penting nih. Ini juga harus diperhatiin. Nah, kita balik nih ke interior. Nyambung ke talang panggangan sate yang di depan tadi. Ini tuh nyambungnya ke sini, Pak. Nah, kalau itu udah bolong sampai parah banget. Nah, ini tuh bagian sini nih. Ini tuh panggangan sate yang di luar tadi. Nah, jadinya kalau bagian situ sampai keropos bolong, airnya tuh masuk Pak ke sini. Airnya masuk ke sini, lama-lama bagian sini basah, lembab. Terlebih kalau interiornya masih lengkap semua ya. Kalau interiornya masih lengkap semua, di sini kayak ada peredam panasnya ya. Nah, peredam panasnya itu jadi lembab dan keringnya pasti lama banget ini.
kalau ini udah sampai basah dan ujung-ujungnya hancur nih bagian sini. Ini punya gue juga kemarin hancur. Nah, punya gue itu kemarin tuh hancur deh sedaerah sini dah pokoknya. Dari sini hancur, makanya ini udah diganti. Ini kalau kelihatan nih, ini bekas las nih. Ini bekas las nih segini sampai ke sini. Ini diganti. Ini besinya baru. Karena yang lama itu hancur semua. Tapi untung bagian sini nih masih selamat. Jadi kemarin dibersihin masih bisa. Terus gue epoxy aja biar nggak karatan lagi sementara karena belum gue cat. Tapi setidaknya ketutup epoxy. Nah jadinya kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan nerjang hujan, terus mulai kok karpetku basah ya, kok ada tetesan air ya. Nah itu coba dicek talangnya deh. Biasanya bagian talang nih, bagian sini nih, yang dari luar tadi itu udah mulai keropos dan airnya masuk sini pelan-pelan gitu. Airnya peredamnya basah, karpet dasarnya basah, kaki lu basah gitu. Dan kalau udah sampai basah itu tebakan gue sih udah bolong, udah ada bolongnya ya. Jadi airnya udah sampai masuk gitu. Nah kurang lebih itu. Kalau untuk bagian talang tadi ya, nyambung bagian talang tadi dan firewall. Ya firewall yang sini tadi. Sama di sebelah kanan juga, di kiri kanan ujung ke ujung tuh sama kayak gitu. Karena talangnya panggangan satenya juga dari ujung kiri ke ujung kanan, jadi penyakitnya sama kiri dan kanan. Jadi dicek aja. Nah ngeceknya gimana kalau misalkan masih ada karpet dasarnya. Nah itu paling kan karpetnya sampai sini ya, paling ini karpetnya bisa lu peel sedikit, atau bagian yang dari ujung-ujungnya situ bisa lu peel sedikit karpetnya, terus lu raba aja itu si peredamnya lembab apa enggak. Kalau lembab berarti talangnya bocor. Gitu aja sih kalau menurut gua. Nah terus nextnya kita ke deck, ke lantainya lagi. Nah kalau tadi kan deck dari sisi ini ya, dari sisi luar ya. Nah punya gua itu karatannya bukan cuma dari deck dari sisi ini, dari sisi luar, tapi dari sisi dalam juga. Jadinya dari luar nih kelihatannya nggak bolong nih. Cuman begitu ini dibuka kemarin, ini tuh kayak banyak bolong-bolong kecil kroposnya gitu. Jadi karpet buka aja semua gitu. Terus baru tuh nanti zong-zongnya baru kelihatan semua, gue jamin. Kalau posisinya baru ngambil mobilnya dalam keadaan bahan ya gitu. Ini juga nih makanya nih, ini kemarin udah habis, ini diganti segini, ini diganti, termasuk ke dudukan bangkunya nih kemarin dibikin baru. Ini sini juga nih, ini dibikin baru nih segini kemarin. Terus di belakang juga. Nah di belakang ini pasti ketutupan sama ini ya, ketutupan sama jok belakang dan karpet ya. Tapi buka aja. Kalau case di gua sih kemarin tuh sini hancur nih, ini diganti semua segini, ini diganti. Nah sampai sini nih, sampai ini nih, ini kotakan ini baru semua, ini diganti. Sama yang di sini juga, ini tambal-tambalan nih, dipotong diganti lagi, dipotong diganti. Kemarin kayak gitu tuh. Ini kelihatan nih, ini terus ini, terus sama di sebelah sana juga. Ini sisi kiri ya, tapi sisi kanan bagian yang harus dicek sama aja. Jadi kurang lebih itu kalau bagian deck. Jadi kalau posisinya lu udah ngambil mobilnya kan, kalau misal lu ngecek baru mau beli kan nggak mungkin ya karpetnya lu lepas semua gitu ya. Tapi kalau misalkan lu baru beli bahan, udah beli nih, pretelin semua sampai kelihatan besinya, dan lu harus cek besinya sih kayak gini. Sama nih sampai kesini-sini juga. Kemarin tuh jadi banyak banget lantai yang diganti. Kurang lebih kayak gitu kalau untuk deck dan firewall. Terus kita ke bagian atas nih, di atap. Nah lagi-lagi ini kalau misalnya interiornya masih lengkap, ini pasti nggak kelihatan ya, karena ini ada peredam panasnya juga di sini. Terus habis itu ada kayak bungkus plafonnya kan, jadi
Kalau ada something di sini, ini nggak akan kelihatan kalau masih ketutupan. Tapi gue bisa kasih tunjuk karena ini posisi lagi terondol ya. Jadi kurang lebih yang perlu dilihat itu yang dekat talang, yang mepet-mepet talang ya Pak ya. Jadi sini nih maksud gue, di dalam-dalam sini, di dalam-dalam sini nih, yang dekat-dekat talang nih, termasuk di dalam-dalam sini, itu mesti dilihat dalamnya gimana, keropos apa enggak. Soalnya kalau talangnya keropos, talang air yang di luar tadi keropos, ada kemungkinan dalamnya sini udah ikutan keropos. Jadi itu mesti dicek juga. Jadi jangan cuma benerin luarnya doang. Kalau benerin luarnya doang, ntar pasti keroposnya nyerangnya dari dalam, keropos lagi, dan ujung-ujungnya dempulang angkat lagi. Nah, lu balik lagi deh tuh ngebenerin lagi, nggak habis-habis nanti. Jadi mending bongkar semua sekalian aja, kalau saran dari gue ya. Nah ini di dalamnya ya yang harus dicek ya. Kalau kayak case-nya punya gue, ini juga sama sih, cuman ini agak gelap. Nanti coba gue fotoin ya. Yang jelas di dalam sini nih, sini banyak yang udah mulai karatan tapi belum keropos, masih karatan. Nah kalau kondisinya kayak gitu, belum keropos ya, masih besinya masih ada, masih kuat gitu. Nah itu bisa beliin aja ini diamplas dulu ya sampai sekenanya lah, sebersihnya gitu, sebisa mungkin. Habis itu beliin aja pelingkut tapi yang model semprot. Jadi kan dia nanti kayak ada selangnya gitu ya, jadi nanti dia bisa masuk nih ke sela-sela sini, sela-sela yang di belakang sana, situ juga bisa masuk. Nah kurang lebih kayak gitu. Nanti coba gue coba fotoin nih, mudah-mudahan kelihatan. Nah kalau untuk bagian atap itu, sama kalau atap sini sih kayaknya enggak ya, soalnya nggak ada air yang genang di tengah-tengah sini mah. Punya gue juga so far so good sih. Ini bukan karat atau keropos ya, ini bekas peredamnya, bekas lem-leman peredam aslinya, karena kemarin gue tarik semua, gue lepas semua gitu. Jadi kalau dari di tengah-tengah sini sih kayaknya enggak sih, kayaknya relatif aman nih. Oke, kita lanjut ke bagian lain. Nah bagian selanjutnya adalah pilar. Ini pilar B ya, pilar B apa C ya, B ya kalau nggak salah, yang di dekat kaca belakang. Nah ini juga saran gue itu cover pilarnya ini, yang ini nih, ini lu buka terus lu lihat apakah ada keropos di dalam sini. Karena gue jujur belum buka sendiri nih, ini di sini ada zong apa nih di balik sini dan di balik sana. Tapi dari analisa sotoy gue adalah kenapa ini bisa nggak rapat adalah karena di balik sini banyak keroposnya, dan itu bisa kelihatan dari sini kalau ini dibuka. Jadi sebenarnya sih kalau dari bagian sini ke bawah ini keropos, gue udah tahu. Nanti gue tunjukin pas di bagian bagasi ya. Cuman yang gue belum tahu apakah keroposnya nyebar udah nyampe atas apa belum. Nah itu yang gue belum tahu. Jadi ini buka aja, ini modelannya kayak snap sama ada bautnya juga di belakang. Itu dibuka aja, terus mana-mana aja yang keropos. Kalau udah sampai keropos, mending bagian yang keropos itu potong aja, buang, terus ganti besi baru. Dibanding ditambal-tambal dikit-dikit, takutnya nanti malah nggak kelar-kelar, nanti balik keropos lagi. Kiri kanan ya sama aja. Cover pilar situ sama yang di sebelah kiri sini juga, itu juga sama, yang perlu diperhatiin. Nextnya yang agak tricky, kita ke bagasi, yang bisa kita lihat dari sini ya, atau dari bagasi maksud gue ini karena nggak ada joknya, dari bagasi maupun dari bawah. Oke, kita lanjut ke situ. Oke, nextnya kita ke area bagasi. Gue buka dulu bagasinya. Nah, untuk area bagasi ini ada beberapa yang perlu diperhatiin, sama sebenarnya ada yang gue belum pernah ngeliat di deck selain bagian situ keropos, tapi di punya gue keropos. Gue nggak tahu kenapa.
Nah tapi akan coba gue listin ya satu-satu ya. Yang pertama, nah ini kalau masih bagasi aslinya ya, kan di sini nggak rata gini ya. Di sini nih ada celong untuk naruh ban serep ya. Nah di celong ban serepnya itu di sini tuh ini apa namanya, banyak banget kroposnya kemarin punya gua. Dan nggak cuma dari sisi sini aja. Kalau dari sisi sini kan enak ya ngeliatnya ya. Oh di sini ya kropos nih. Tapi ternyata kroposnya tuh lebih banyak di sini pak. Di ini kan tangki bensin. Nah di tangki bensin ini kan posisinya si dudukan ban serep itu ada di atas tangki bensin. Nah di situ banyak banget kroposnya. Dan ini sulit sih dilihatnya. Sulit dilihatnya itu karena dia posisinya di atas tangki bensin. Jadi kemarin pun gua taunya bagian situ kropos parah itu pas gua ke tukang las, terus tangki bensinnya diturunin. Ternyata kelihatan banget banyak banget kroposnya di situ. Makanya gue minta ke bapak tukang lasnya, ya udah pak, bagian ban serep ini dibuang aja, yang kroposnya besinya potong terus diratain aja. Makanya jadinya kayak gini, dibikin rata gini. Namanya ban serep gue kayak gini nih posisinya. Ini juga sebenarnya ini sih, kok lagi ketemu polisi tidur nih, gajluk nih ban serep gue. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa sementara. Paling nanti gue cari cara buat ngiket ke situ, ke strut bar atau ke palang besi yang buat jok gitu. Nanti coba gue pikirin deh gimana. Nah selain di situ, di sini nih, di engsel bagasi sini nih, gue ngeliat ada beberapa yang kropos, nggak cuma punya gue. Nah punya gue juga kemarin sempat kropos nih. Ini sempet gue amplas, gue gerinda sekenanya gue, terus gue epoksi biar nggak makin nyebar. Jadi ini gue epoksi bagian sini sama di bagian yang ngumpet. Nah ini nih, nah di bagian dalam sini itu coba dilihat aja. Di sini nih banyak banget kroposnya di dalam situ ya. Jadi kalau lu baru ngecek mobil, coba aja center bagian dalam situ, di situ kropos apa enggak. Sama di bagian sebelah sana juga yang ada mulut tangki bensinnya, itu coba dicek juga bagian sana. Nah dua bagian inilah yang bikin gua heran, soalnya gua nggak ngelihat mobil teman gua kropos, dalamnya situ punya gua doang. Jadi gua nggak tahu kenapa bisa kropos di situ. Apa berawal dari sini yang nggak rapet duluan, terus air masuk ke dalam, apa gimana? Tapi ya analisa sotoy gue kemungkinannya cuma dari sini sih, atau dari ini karet bagasi ya. Jadi kan kalau karet bagasi ini udah tua, udah kaku, atau udah nggak nahan air lagi kan, pelan-pelan kan airnya netes ya masuk ke dalam sini. Makanya ini netesnya kan ke engselnya juga bisa kropos, dan mungkin netes juga ya ke dalam sana. Kurang lebih itu sih kalau area bagasi itu. Sama bagian atasnya sini juga nih, yang ada speakernya nih, bagian sini coba dicek juga aja. Punya gue kemarin juga sempet karatan nih bagian sini. Nah ini gue gerinda juga kemarin, terus gue epoksi aja lah sementara gitu biar nggak nyebar dulu karatnya. Sama di bagian yang dekat lampu sini nih, kayak di sini bagian bawah sini. Nah ini juga diperhatiin bagian situ. Kalau area bagasi kurang lebih itu. Kalau untuk bagasinya sendiri sih kayak relatif aman ya. Punya gue sih nggak apa-apa sih, relatif aman ya, kurang lebih begitu. Nah buat yang ban serep tadi, kalau lihat dari belakang juga agak tricky sih, soalnya ini ketutupan tangki bensin ya. Dari kiri bisa sih kelihatan kayak gini nih. Kalau masih ori ini nggak rata begini, ini kan rata nih karena udah diganti. Nah aslinya sih di situ celong ya,
tuh ada bekas potongannya tuh kayak gitu. Nah aslinya ada celong ke bawahnya untuk naruh ban. Nah ini periksa juga nih bagian-bagian sini gitu, kurang lebih kalau yang bagasi itu. Nah sekarang poin-poin yang tadi gue coba sebutin tadi, kenapa itu penting dan harus diperhatiin, karena ini sih Pak, karena biaya untuk ini yang gue alamin ya, biaya untuk ngebenerin mesin plus kaki-kaki dibandingin ngebenerin body, ngelas, terus ngecat, terus ngedempul dan segala macam, itu jauh lebih mahal Pak, serius. Gue ngabisin mesin dan kaki-kaki, mesin aja ya, mesin aja itu gue ngabisin sekitar 5.000 itu gue udah ngeboring ulang, udah ring piston baru, terus udah ganti metal itu cuman sekitaran 5.000. Nah buat kemarin ngelas dan lain, body deh intinya ya, itu jauh di atas itu sih. Jadi menurut gua itu yang harus dipertimbangin dulu. Kalau mesin itu lebih gampang sih, dan lebih mudah untuk di taksir harganya ya. Itu kan partnya bisa kita lihat harganya berapa, terus tinggal jasanya kita ke bengkelnya kira-kira berapa gitu. Nah buat yang baru mau ngangkat mobilnya gitu, misalkan mungkin yang gue sampaikan tadi itu bisa jadi checklist buat mana-mana aja yang mesti dicek dulu buat mutusin mobil yang lagi dicek itu jadi diambil apa enggak. Kalau misalkan emang mau ngambil kondisi bahan, bisa jadi checklist juga buat seberapa bahan mobilnya, terus jadi bisa ya kira-kira biar kalau over budget nggak terlalu over banget gitu. Kayak gue sih sebenarnya kemarin tuh begitu. Atau misalkan mobilnya udah ada di rumah, itu bisa jadi checklist buat nanti didiskusiin, dicek bareng sama bengkel yang akan mengerjakan ngelas dan lain-lainnya itu buat diperbaikin. Karena kalau ngebenerin cuman dari sisi luarnya aja sih, kata gue nanti itu bakal bolak-balik sih. Jadi misalkan cuman benerin dari yang luar yang kelihatan aja itu, dan kroposnya masih ada, kroposnya nyerang dari dalam lagi, catnya ngangkat lagi, dempul yang ngangkat lagi, ujung-ujungnya pekerjaan harus diulang lagi gitu sih. Jadi berkali-kali nanti. Paling itu aja. Kalau misalkan ada yang perlu ditambahin mungkin bisa tambahin aja nanti, atau yang misalkan salah atau keliru mungkin bisa dikoreksi aja. Itu aja buat kali ini. Sekian olah vlog buat yang episode kali ini. Catch you later, bye bye.